Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengar firman Tuhan, belajar dan juga melihat lagi dalam hidup kita tentang firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya akan kuasa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia biasa, kami adalah manusia penuh dengan dosa. Bantu kami Tuhan, untuk kami selalu bisa melihat kehebatan Engkau Tuhan. Ketika kami mungkin sedang meragukan Engkau, ketika kami mungkin juga sedang tidak percaya lagi dengan Engkau. Bantu kami Tuhan untuk selalu melihat akan kehebatan Engkau di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami masih bisa hidup hingga hari ini, masih bisa bernafas, kami masih bisa menjalani aktivitas. Itu semua karena kuat kuasa Engkau Tuhan. Bantu kami pada pagi hari ini akan belajar kembali dari firman Engkau dengan tema yang baru. Untuk kami boleh terus Tuhan dibentuk lagi Tuhan. Dan bantu agar firman-Mu terus berakar dan teguh Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh berubah akan firman-Mu. Sertai juga Tuhan agar apa yang hamba sampaikan betul-betul dari Engkau saja. Dan biarkan Roh Kudus menuntun kami semua untuk bisa sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi. Saya welcome untuk kita semua, Jemaat Depok dan juga Bogor dan juga ada PDA Merit dari Cengkareng. Ya, welcome untuk kita dan sangat bersyukur bisa berkumpul bersama-sama. Ya, walaupun masih pandemi, masih online, ya, tapi kita percaya dan sangat yakin bahwa dengan masa-masa seperti inilah kita bisa justru saling bertemu dengan berbagai PDA-PDA, ya, bertemu dengan berbagai saudara-saudari di kota-kota yang berbeda dan kita bisa belajar bersama-sama. Ya, hari ini dengan tema yang baru ya di bulan Februari tentang His Power, His Wisdom and Understanding. Ya, kita akan belajar bersama-sama di bulan ini tetap membangun di dalam Kristus. Ya, dan hari ini pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk kita belajar tentang His Power. Ya, kita akan betul-betul melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menjadi satu fondasi dalam hidup kita sehingga kita akan terus teguh dan kita akan sangat yakin bahwa hidup kita di dalam kuasa dan kekuatan Tuhan itu akan sangat luar biasa. Kita mungkin punya banyak ketakutan hari ini. Kita punya banyak kekhawatiran hari ini. Atau mungkin kita sedang jatuh di dalam dosa dan terus berada di tempat yang sama. Kita perlu belajar lagi bagaimana firman Tuhan mampu menguatkan dan bahkan mengubahkan hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari buku Yeremia ya. Ini akan menjadi tema kita di bulan ini dan saat teduh juga dari Jemaat Depok dan Bogor dari buku Yeremia. Ini buku yang sangat menarik, buku yang bagi saya pribadi sangat personal ya dan hebat sekali Tuhan memberi pesan kepada Yeremia ya untuk bisa mengembalikan hati dari bangsa Israel di daerah selatan itu di Yehuda. Walaupun kita tahu bahwa selama 40 tahun dia berkhotbah, dia menyampaikan pesan Tuhan tetapi tidak didengar. Tetapi pesan terus diberitakan ya, dan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan terus dinyatakan. Tidak berhenti Tuhan untuk bisa membuka mata bangsa Yehuda ini untuk bisa kembali ke tangan Tuhan. Dan kita melihat dari buku Yeremia ini, dia adalah nabi yang lahir dari 5 raja, dari 7 raja dan 5 terakhir itu adalah tempat di mana dia menyampaikan atau bahkan juga menjadi pesan dari Tuhan, menjadi nabinya Tuhan. Ya, dia lahir dari Manasye, Raja Amon, Yosia, Yoahas, Yoyakin, Zedekia. Ini ada raja jahatnya, ada raja baiknya, ya, tetapi sekali lagi tetap firman Tuhan tetap disampaikan dan bahkan Tuhan terus baik di setiap zaman ya, maupun raja jahat, ada raja baik, tetapi Tuhan terus memberikan semua kebaikan kepada bangsa Israel. Dan melalui Nabi Yeremia di 5 raja terakhir, dia mulai announce diri dia, dan terutama di raja-raja paling terakhir di Yoyakin, Zedekia, dia mulai menyampaikan pesan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa ini adalah satu pesan yang akan membantu kita melihat kehebatan Tuhan, ya, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia gak gampang tugasnya, ya. Nabi Yeremia dia harus memberitakan kepada bangsa Yehuda, bukan bangsa yang
kalau kita di dalam grup ya ini semangat sekali, kemudian wah siap memberi diri untuk Tuhan, siap berkorban untuk Tuhan, siap melakukan pelayanan apapun dan bahkan mau menyangkal diri, memikul salib dan seterusnya. Ini adalah bangsa yang sedang terjebak di dalam kehidupan pribadi di dalam Baal, berhala. Bahkan mereka juga terjebak dengan satu favoritisme kepada raja. Mereka lebih percaya kepada raja daripada Tuhan. Tapi paling viral di buku Yeremia yang membuat kesal Tuhan adalah bagaimana bangsa ini malah menyembah berhala. Ini beberapa contoh gambar yang kita bisa lihat ketika mereka menyembah berhala, yang mereka sembah adalah ketika berhala ini adalah buatan manusia itu sendiri. Ya, dan bahkan tidak membawa apa-apa kepada kehidupan mereka. Bahkan di foto yang di kanan mereka harus bahkan menyembah atau bahkan mempersembahkan anaknya sendiri, lihat ya masih bayi, dikasih hanya untuk bisa kasih kepada Baal ini. Ya, yang kita tahu hasilnya tidak membawa apa-apa. Tapi ini yang terjadi bangsa Yehuda saat itu. Mereka sedang terjebak di sana, mereka ikut di sana, bahkan gaya hidup mereka berubah. Kita bisa lihat dari buku Yeremia, dari orang yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi bangsa pilihan, bangsa kesayangan, menjadi jahat dan bahkan membuat hati Tuhan menjadi sedih. Inilah kondisi yang harus Yeremia katakan. Kondisi yang gak mudah, kondisi yang kalau kita mungkin jadi PDA leader atau PDG leader, kita mungkin udah malas ya, atau kita udah, aduh ini gak mungkin bisa berubah, ini gak mungkin bisa ada sesuatu yang terjadi karena mereka sedang menyembah berhala dan Allah-Allah lain yang dalam hidup mereka fokus, mereka percaya dan mereka menjadi budaknya. Ini satu hal yang tidak mudah, suatu hal yang kita bisa lihat bahwa kondisi seperti ini Yeremia harus katakan tetap kebenaran. Ini contoh di Yeremia 7 ayat 18 dikatakan, anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api dan perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga. Dan orang-orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Mereka lebih percaya kekuatan Tuhan, Allah-Allah lain yang dia sembah melalui ratu sorga, ada berhala satu, berhala dua, banyak berhala yang terjadi di sana. Dan mereka dari mulai anak-anak, bapak-bapak, dan bahkan ibu-ibu, semua melakukan aktivitas untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah lain atau Baal. Bisa bayangkan gak kalau kita lihat bahwa semua kekuatan, semua kuasa mereka percaya. Padahal ini hanyalah buatan manusia. Bahkan dikatakan lagi di Yeremia 7 ayat 30, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku, demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka. Ya, ini bukan hanya satu tapi banyak ya yang mereka ikuti, yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan. Bahkan rumah Tuhan pun dipakai oleh Baal-Baal ini atau Allah lain ini untuk tempat-tempat yang mereka pakai untuk berhala. Mereka menajiskan itu, ya. Dan bahkan ini dilakukan oleh siapa aja? Oleh nabi, oleh imam, bahkan juga di-approve oleh raja-raja zaman itu. Kita lihat bahwa ini adalah kondisi dari bangsa Yehuda. Kalau kita jadi Tuhan, mungkin kita akan berkata, ya udahlah ini dibasmi aja. Udah pas dibasmi, ya. Tetapi kita akan melihat hati Tuhan dan kuasa Tuhan ada di dalam bangsa ini. Di Yeremia 7 ayat 23 dibilang hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Tuhan hanya mau satu hal untuk bangsa ini. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tuhan ingin bangsa Yehuda ini mendengar suara Tuhan lagi, bukan mengikuti Baal-Baal, bukan mempersembahkan sesuatu untuk Allah lain. Supaya apa? Semua untuk kebaikan, supaya bahagia bangsa Yehuda. Tetapi hal ini tidak diindahkan oleh bangsa Israel. Ini justru malah menjadi satu
feedback yang sia-sia. Tuhan udah kasih sesuatu yang luar biasa, yang terbaik, tetapi bangsa Israel tidak menyambutnya. Dan kita pada pagi hari ini akan belajar, apakah kita mau seperti bangsa ini? Apakah kita masih juga punya sikap seperti bangsa ini? Saya berharap kita tidak seperti ini, ya. Dan kita akan belajar dari buku Yeremia ini bagaimana His power, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa ini maksud tentang His power, tentang kekuatan Tuhan? Apakah kita melihat kekuatan Tuhan seperti hari ini seperti biasa-biasa saja? Atau kita melihat bahwa kehebatannya di dalam hidup kita masih bisa bernafas seperti saya doa. Kita masih bisa punya pekerjaan hari ini. Bahkan di tengah COVID kita masih sehat. Apa kita masih melihat bahwa ini adalah kekuatan Tuhan? Atau kita sedang merasa, biasa aja, saya sehat karena saya makannya teratur, betul, amin. Tapi percaya gak bahwa ada kekuatan Tuhan di sana? Ada kuasa Tuhan di sana yang menjaga hidup kita. Hari ini kita akan melihat tentang kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita kembali di Yeremia 10 ayat 11 sampai 12. Dikatakan seperti ini. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah menjadikan bumi dan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Wow, kita lihat bahwa inilah Tuhan yang seharusnya disembah oleh bangsa Israel. Tetapi yang mereka sembah adalah Allah yang tidak menjadikan apa-apa. Allah yang justru malah yang meminta bangsa ini mempersembahkan anaknya, yang mempersembahkan hasil ladangnya. Semua dikasih, tetapi tidak dapat apa-apa. Yang mereka dapatkan hanyalah kepuasan pribadi. Hanya untuk menyenangkan pribadi dan untuk menjauh daripada Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Dibilang Tuhan dengan tegas dan nyata, dibilang ini kekuatanku, aku menjadikan bumi dengan kekuatanku. Aku menegakkan dunia dengan kebijaksanaan dan aku membentangkan langit. Tidak ada Allah yang bisa lakukan ini. Hanya saya. Apa yang dimaksud dari kekuatan Tuhan di sini? Apa yang Tuhan mau untuk bangsa Israel melihat? Tuhan mau bangsa Israel melihat bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu. Ini sangat penting. Kenapa kita melihat bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu? Supaya bangsa ini melihat bahwa aku loh yang menciptakan kamu. Aku yang punya the better plan. Kehidupan, jalan-jalan aku yang tentukan semua. Mari datang kepadaku. Aku Allah pencipta. Tuhan mau deklarasikan itu karena mereka sedang salah mengambil langkah. Mereka sedang terjebak di dalam kekuatan yang salah, kekuasaan yang salah, kekuasaan Allah lain yang sebenarnya itu buatan mereka sendiri. Bahkan raja-raja atau bahkan nabi, imam yang tidak mengikuti sesuai perintah Tuhan. Tuhan mau dengan kekuatannya bangsa ini melihat, aku loh Allah pencipta kamu. Ya. Allah yang membuat kamu sampai saat ini. Aku yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Aku yang menjaga kamu dengan tiang awan dan tiang api. Aku yang menciptakan segala sesuatu langkah untuk kamu bisa menang melawan segala raja-raja, melawan segala suku. Dan kamu menang dan kamu bisa sampai hari ini masuk tanah perjanjian. Bahkan punya banyak hal yang bisa dinikmati. Itu karena aku, Tuhan. Ya, Allah pencipta. Bukan karena berhala yang bentuknya tadi ada kerbau, bentuknya mungkin hewan-hewan, bukan itu. Tetapi aku, Allah. Itu yang Tuhan sedang mau deklarasikan di dalam kehidupan bangsa Israel atau Yehuda. So hari ini pertanyaannya kepada kita adalah apa Allah lain yang kita jadikan berhala di dalam hidup kita. Kita bisa percaya hari ini tentang Tuhan, tetapi kalau masih ada Allah lain, kita masih menciptakan Allah lain dalam diri kita, maka kekuatan Tuhan, ya, powernya Tuhan itu akan sia-sia. Dan kita akan terus melihat bahwa ya kita punya otoritas dalam hidup kita dan kita nggak perlu Tuhan. Di sini saya mau katakan bahwa kita perlu sekali Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kita nggak mau terjebak seperti
Bangsa Yehuda ini, mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka mempermainkan Tuhan, mereka tidak lagi melihat bahwa plan atau rancangan dari Tuhan itulah yang terbaik, dan mereka lebih memilih berhala dan hidup jahat di mata Tuhan. Apakah hidup ini yang kita sedang mau ambil? Ya, ini yang menarik dari kata-kata Tuhan tentang Dia menciptakan bumi dan isinya. Ya, ini tidak muncul hanya sekali. Ya, di Yeremia 10 tadi kita udah baca bahwa Tuhan menjadikan bumi dan kekuatannya. Ternyata ini ada dituliskan 4 kali. Ya, di Yeremia 10:12 itu sebelum pembuangan, Yeremia 27:5 itu menuju pembuangan, Yeremia 32:17 lagi di pembuangan, bahkan Yeremia 51 ayat 15 itu setelah pembuangan, itu hukuman untuk kerajaan Babel. Ya, yang saya mau bilang adalah di sini bahwa kenapa dibilang sampai 4 kali sebelum dan bahkan sesudah. Tuhan mau katakan bahwa ada menyadarkan bangsa Israel ya bahwa akulah Tuhan, bukan yang lain. Aku yang menciptakan kamu. Aku mau jaga kamu. Aku mau supaya kamu sadar bahwa I am God. Saya adalah Tuhan. Ya, yang menciptakan kamu, yang membuat kamu ada sampai hari ini, bukan Allah itu. Kebayangnya, waktu saya baca ini, hebatnya Tuhan, kasihnya Tuhan, itu begitu nyata. Makanya buku Yeremia itu adalah seperti surat cintanya Tuhan. Tapi juga memunculkan kekuatan. Supaya apa? Bangsa Israel jangan dimiliki sama berhala-berhala itu. Bayangkan loh, dari sebelum menuju di pembuangan, bahkan setelah Tuhan katakan yang sama, hei sadar, akulah yang menjadikan bumi dengan kekuatanku. Allah itu menggunakan apa kekuatannya? Gak ada. Itu hanya sia-sia. Ya, lembu-lembu itu yang kamu buat itu hanya dekorasi, hanya palsu, tidak menjadikan apa-apa, tidak membuat apa-apa. Ini yang Yeremia sedang pesankan melalui pesan Tuhan melalui Yeremia kepada bangsa Yehuda ini. Supaya apa? Mereka betul-betul melihat bahwa akulah Tuhan yang menciptakan kamu. Bukan Allah itu. Allah itu tidak mengeluarkan kamu dari Mesir. Allah itu tidak membawa kamu kemana-mana. Justru membawa malapetaka. Anak-anak dikorbankan, ya, istri segala macam juga akhirnya dijual untuk hidup seks. Pria juga menikmati itu, ya, tetapi sudah tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Inilah yang mengerikan, ya. Kenapa Tuhan mau mendeklarasikan bahwa inilah aku dengan kekuatanku? Karena Tuhan mau bahwa mereka sadar kembali, tidak mau menyimpang kepada hal-hal yang terjadi. Tuhan nggak mau sampai kita tersesat, ya. Bangsa Israel tersesat dan akhirnya membawa kepada hidup yang tidak lebih baik. Ya, inilah yang menjadi fokus di buku Yeremia 10, ya, yang dibilang bahwa akulah pencipta. Kenapa? Karena Allah lain ini yang mereka lakukan. Ya, di Yeremia 3:24 mereka bahkan menelan hasil usaha ternak, anak-anak laki-laki, anak perempuan menjadi tumbal. Yeremia 10:3-9, ya. Sia-sia karena buatan manusia, dijelaskan ini aku buat ini dari logam, ada yang dari kayu, ada yang dari segala macam. Ya. Dia tidak bisa menciptakan kita, dia tidak menciptakan langit ini, tidak menciptakan bumi ini. Ya, bahkan dia tidak berjanji untuk kasih pelangi itu adalah janji Tuhan. Ya, Yeremia 10 ayat 5, tidak hidup, tidak bisa bicara, tidak bisa melangkah, harus diangkat. Kebayang gak kita menyembah Tuhan yang harus digotong kemana-mana, ya? Tidak bisa berbuat baik, ya, ataupun tidak bisa berbuat sesuatu. Semua didirect oleh manusia itu sendiri. Kebayang gak kita menyembah Tuhan yang seperti ini? Jadi 10 ayat 8 dikatakan bahkan itu bodoh, ya. Dulu hanya sia-sia, hanya kayu-kayu biasa yang didorong juga jatuh, yang mungkin dia dipukul juga pecah, rusak, ya. Apakah bangsa Yehuda mendengar ini? Ternyata tidak juga, ya. Inilah yang kita mau sama-sama melihat, belajar. Apakah kita punya kekerasan hati seperti bangsa Yehuda ini? Atau kita mau melihat bahwa wow, Tuhan itu hebat, ya. Nyata yang saya lihat atau berhala-berhala yang mungkin masih ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu sia-sia, ya.
Dan memang adalah Allah lain yang tidak membuat apa-apa. Dan kita sembah hari ini, atau kita sedang terjebak di sana, kita masih terus terjebak di sana, kita nggak mau keluar, atau kita mau putuskan, iya ya, dari sini. Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang membentuk segala sesuatu, saya hanya mau obey dan taat. Jangan sampai kita akhirnya mengalami seperti di bangsa Yehuda, mereka harus selama 70 tahun. Dan kita tahu bahwa makna dari 70 tahun adalah karena mereka sudah mengabaikan hari Sabat, tentang tanah yang harus dibiarkan. Ya. Dan mereka akhirnya pakai itu selama 7 tahun, terus menerus sampai akhirnya genap 70. Dan itulah dipakai Tuhan untuk membuang bangsa Yehuda ini kepada Babel selama 70 tahun. Kebayang gak kalau kita hari ini tidak mengindahkan Tuhan yang menciptakan kita. Kita merasa, saya bisa kok sendiri. Ya, bukankah hidup kita juga akan kacau seperti itu? Hidup kita juga akan menderita seperti itu. Kenapa? Kita merasa kita adalah penciptanya. Kita adalah Tuhan. Itu suatu hal yang mengerikan. Kalau kita sudah sampai berkata kepada diri kita atau menganggap diri kita adalah Tuhan itu sendiri, maka yang terjadi adalah hidup kita makin kacau. Bukan makin benar. Hidup kita makin menuju kepada dosa, menuju kepada hal-hal yang jahat. Dan akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. So Bapak Ibu hari ini, saudara-saudari sekalian, apakah kita melihat dan bahkan percaya bahwa Tuhan adalah yang menciptakan kita? Atau hari ini kita sedang terjebak bahwa kitalah ada Tuhannya. Kitalah yang menjadi Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Saya nggak butuh Tuhan, saya hanya butuh uang. Saya hanya butuh pekerjaan, saya hanya butuh pikiran saya, perasaan, pengalaman saya. Tapi saya tidak lagi membutuhkan Tuhan. Hati-hati, mungkin kita sedang terjebak kepada Allah lain hari ini. Kita sedang terjebak kepada Baal. Arti kata Baal itu adalah pemilik atau suami. Ya, kenapa Tuhan sampai cemburu? Karena nggak mau sampai dimiliki bangsa Israel atau bahkan kita tidak mau dimiliki oleh Baal yang lain atau Allah lain. Karena kita tahu bahwa Allah lain ketika sudah memiliki bukan memberikan tadi ya kebaikan. Ya kita sudah baca di sini di Yeremia 3:10 bahkan dari awal sampai akhir kita melihat bahwa Baal atau berhala tidak membawa kepada kebaikan, tetapi malah petaka. Pertanyaan kepada kita hari ini, apakah kita masih mau taat kepada Tuhan? Apakah kita masih mau obey sama Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kekuatannya. Supaya kita kembali melihat. Supaya kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita mau berserah terus taat kepada Tuhan. Sampai kita mati. Bukan taat karena ketika Tuhan lagi tenar di dalam hati kita. Ketika kita lagi berjaya mungkin di dalam keuangan. Kita berjaya lagi di dalam kekuasaan. Kita mulai lupa dengan Tuhan. Dan kita mulai menyimpang dari kebenaran itu. Apa yang membuat kita sulit taat hari ini? Apakah karena kita menjadi Tuhan hari ini? Contoh simpel, saya lagi malas saat teduh. Saya lagi malas berdoa. Saya malas untuk pembimbingan. Saya malas untuk confess dosa. Saya gak mau taat lagi. Atau bahkan saya lagi bosan, udahlah. Saya gak mau lagi. Pertanyaannya adalah, bukan tentang kita nggak mau lakukan. Jangan-jangan kita sedang menjadi Tuhannya. Sehingga kita nggak mau dibentuk. Kita nggak mau lagi menerima pengajaran. Kita nggak mau lagi menerima sesuatu yang dari firman Tuhan. Atau ketika firman Tuhan dibukakan, kita merasa kita sudah tahu kok, kita sudah bisa. Jangan-jangan kita sedang menjadi Tuhan hari ini. Kita tanpa kita sadari. Mungkin kita tidak membuat dari kayu-kayu atau logam-logam. Lembu, berhala, atau patung-patung. Tapi mungkin berhalanya adalah diri kita sendiri. Dengan perasaan kita lebih percaya perasaan kita daripada firman Tuhan. Kita lebih percaya pikiran kita daripada firman Tuhan. Berarti tanpa kita sadari, kitalah Allah itu. Kitalah Baal itu. Yang seolah-olah kita mau memiliki, tetapi salah di dalam langkah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih mau taat kepada firman Tuhan? Bukan taat karena disuruh ya. Kita taat, oke bro kamu PDG ya. Atau kita hari ini ibadah ya. Bukan karena ya saya diminta pembimbing.
Saya diminta grup saya diminta oleh orang-orang yang dikasihi, atau mungkin ada kita pasangan suami istri. Suami disuruh kita beribadah, istri suruh kita beribadah. Bukan karena itu kita taat, karena kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menggerakkan kita, Tuhan yang mengatur segala ini. Dan kita mau obey sama Tuhan yang ini. Bukan kepada diri kita. Kita taat bukan karena perintah. Kita bukan taat karena paksaan. Tapi kita taat karena kita percaya ada Tuhan yang menciptakan kita. Ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang mau kita hidup lebih baik. Tuhan yang menyayangi kita. Ya, bangsa Israel dibuat sedemikian rupa. Ya, dengan segala hal yang sudah dikatakan oleh Yeremia dari awal sampai akhirnya dibuang dan seterusnya. Tidak mau dengar. Padahal itu adalah hatinya Tuhan. Itu kasihnya Tuhan. Mereka nggak mau sampai bangsa ini akhirnya jatuh dan dibuang. Tapi pada akhirnya mereka tetap merasa bahwa dirinya adalah pencipta. Saya adalah hebat. Saya nggak butuh Tuhan. Dan akhirnya ya terjadi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita masih menjadi pribadi yang bebal hari ini? Ya, keras hati hari ini. Karena kita tidak mau lagi menerima bahwa Allah lah pencipta kita. Kita merasa diri kita adalah penciptanya. Kita tidak butuh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita sedang terjebak. Dan kitalah yang menjadi Tuhan atau berhala bagi diri kita sendiri. Amin. Poin yang kedua yang saya mau bagikan tentang kekuatan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Di Yeremia 16 ayat 20-21. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Kita sudah tahu itu. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku. Supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Ya, I am the Lord. Ya, Tuhan sampai katakan seperti itu. Kenapa? Karena dia mau katakan kekuasaannya adalah dia yang menciptakan semua dan dia adalah penguasa di dalam hidup kita. Kita betul percaya bahwa dia adalah pencipta kita. Tapi kalau kita nggak percaya kuasanya, kita nggak obey dengan kuasanya, maka yang terjadi adalah kita juga yang akan menguasai hidup kita sendiri. Kita nggak mau firman Tuhan menguasai hidup kita. Allah penguasa, apa yang dimaksud dengan Allah penguasa? Dia katakan bahwa tadi ya, namaku adalah Tuhan. Ya, sampai segitunya Tuhan harus mendeklarasikan dirinya. Ini bukan tentang kesombongan, ini bukan tentang dia mau tenar, tapi dia mau menyadarkan bangsa Yehuda saat itu bahwa aku adalah Tuhan. Jangan main-main dengan aku. Jangan coba-coba dengan hal yang tidak benar. Jangan coba-coba dengan sesuatu yang jahat. Karena akulah penguasa. Siapapun yang congkak, siapapun yang bahkan mencoba untuk menjadi Tuhan, pasti akan habis oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mau ada penguasa lain dan bangsa Israel yang disayangi nggak mau sampai jatuh kepada bangsa-bangsa atau bahkan raja-raja yang jahat. Inilah bukti bahwa Tuhan mau berkuasa di dalam kehidupan kita. Pertanyaan kepada kita hari ini adalah siapa yang berkuasa di dalam kehidupan kita hari ini? Kita lihat ya, ini porak-poranda. Ya, kita tahu ini kondisi yang kita nggak mau. Ya. Kita nggak mau kondisi seperti ini, tapi apakah kita juga mau berubah hari ini? Ya, penguasa adalah Tuhan itu sendiri. Sudah ada buktinya. Ya. Pertanyaannya kepada kita hari ini, dengan kuasa yang Tuhan punya, dengan kehebatan yang Tuhan punya, kita masih datang, kita masih mau datang kepada pertolongan siapa hari ini? Kita masih mau datang kepada Tuhan atau masih terus kepada diri kita, masih kepada manusia? Kita percaya gak pertolongan kita dari Tuhan itu lebih powerful? Karena emang dia Allah penguasa. Atau kita lebih percaya pertolongan dari manusia? Sudah dibuktikan. Di Yeremia 42 dan 46. Ini adalah Tuhan sedang mengganjar atau sedang menghukum Mesir. Bahkan ketika bangsa Israel atau Yehuda ini ya dikasih tahu oleh Yeremia, dia mau udah saya ngumpet aja di Mesir. Ya, dikatakan jangan ke sana, bahwa aku juga akan menghukum siapapun yang pergi ke Mesir. Kenapa? Karena di sana juga akan dibasmi oleh orang Babel. Ya, kebayang nggak di sini mau lari kemana coba? Ya, kadang kita berpikir bahwa oke lah saya masih bisa, saya masih kuat. Ya, saya mau coba dengan cara saya sendiri. Ya, tapi
Kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah penguasa di dalam kehidupan kita. Yeremia 42-46 menggambarkan, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan keluar lain. Mereka mau coba, saya mau menyelinap ke Mesir. Mungkin di sana nggak ada perang. Karena kita tahu, bangsa Mesir dengan Babel saat itu masih gedean Mesir. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memakai bangsa Babel ini untuk menyerang Mesir dan akhirnya kalah. Ya, tidak ada jalan kembali. Yeremia 47 juga Tuhan mengganjar orang Filistin. Ya, karena mereka congkak, mereka sombong. Yeremia 48 juga sama. Ada dewa Kamos di Moab. Juga diganjar oleh Tuhan. Ya, Yeremia 49 Bani Amon dengan dewa Milkomnya. Ada Edom, ada kota Damsyik yang kembali jahat. Dan suku-suku bangsa Arab, Elam, semua tidak ada yang berkutik. Bahkan di Elam dikatakan, aku menyerang inti kekuatannya. Gak ada lagi yang bisa merasa sombong atau congkak di hadapan Tuhan. Semua Tuhan sudah buktikan bahwa akulah penguasa dari semua bangsa ini. Kalau kamu lihat, ini adalah bangsa yang saat itu adalah bangsa yang mentenarkan atau bahkan menyombongkan diri, atau bangsa yang memang saat itu yang memang besar. Bangsa itu menguasai banyak daerah. Apalagi di Babel, Yeremia 50 dan 51. Dengan dewa Belnya bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi tidak dengan Tuhan. Mereka tidak bisa mengalahkan Tuhan karena memang Tuhanlah penguasanya. Karena memang Tuhanlah yang pegang kendali semua. Bukan dewa-dewa itu. Bukan bangsa-bangsa. Bukan raja-raja. Bukan manusia. Tetapi Tuhan. Pertanyaannya kepada kita hari ini. Ketika kita mungkin sedang bergumul. Ketika kita mungkin sedang mengalami kesulitan. Kita yang mungkin sedang jatuh dalam dosa. Pertolongan siapa yang kita cari? Pertolongan siapa yang kita akan datang pertama kali? Masih coba dengan cara kita? Masih coba dengan angkuhnya kita, dengan sombongnya kita? Atau kita mulai datang kepada Tuhan? Ketika kita ada persoalan, kita mungkin sedang kesulitan di dalam keuangan. Ketika saudara-saudari atau mungkin pembimbing kita kasih nasihat kepada kita, ayo bro, kita baca firman, atau mungkin diberitakan atau dikasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan untuk mengubahkan karakter. Ya, apakah kita masih mau dengar? Atau kita malah berkata, ya solusinya bukan firman bro, solusinya uang. Betul, masalah keuangan, kita butuh uang. Tetapi kita sadar gak bahwa kita sedang dibantu untuk datang kepada pertolongan Tuhan. Untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk hati kita. Boleh kita dapat uang. Boleh kita mungkin ketika ada masalah keuangan dapat uang. Tetapi kalau karakter tidak berubah, kita mau jadi apa? Contoh simple, saya punya penghasilan mungkin 1 juta. Tapi kalau saya orangnya boros, bukankah itu habis juga dalam sebulan? Yang lagi dibentuk adalah karakter kita. Ketika ada pembimbing kita atau mungkin saudara-saudari kita kasih tahu kebenaran firman Tuhan, kita masih mau terima gak? Atau kita mulai, basilah firman Tuhan mah gak bisa kasih saya uang. Betul, kalau kita baca firman gak tiba-tiba uang turun dari langit. Tapi itu mengubahkan karakter kita. Sehingga kita boleh punya keuangan yang lebih baik. Kita pengaturan keuangan yang lebih baik. Bukankah itu lebih menguntungkan daripada kita masih dengan pola yang lama. Boros lah, atau kita masih suka jajan gak jelas. Kita punya tabungan yang gak seberapa dan kita habiskan begitu saja. Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Atau ketika kita punya masalah di keluarga. Ya, kita punya anak, kita mau anak saya berubah dong bro, anak saya mau ini udah malas, ini udah mulai membangkang, ini udah mulai nggak tahu. Lalu kemudian dikasih tahu firman Tuhan, oke, mungkin anakmu perlu study Bible, atau mungkin anakmu perlu dikasih tahu firman, atau kita mungkin harus devo sebagai orang tua, bapak, ibu dan anak devo. Pertanyaannya, kita terima itu juga sebagai pertolongan. Atau kita merasa bahwa itu ngatur-ngatur aja, firman Tuhan ngapain sih? Dan kita coba terus dengan cara kita. Padahal kita sedang masalah, mungkin anak kita bandel lah, malas. Tapi kita gak mau datang kepada Tuhan. Kita gak mau dibenarkan melalui firman Tuhan. Yang kita mau adalah coba dengan cara sendiri. Atau bahkan coba-coba dengan cara psikologi. Wah ini kayaknya begini, anaknya malas, palanya agak miring atau gimana, kayak diubah gini. Enggak, firman Tuhan bisa. Ya, kita udah coba kok di anak-anak teens kita, di anak kampus kita yang punya orang tua murid Yesus, ya. Ketika mereka belajar Alkitab,
Ya, itu mengubahkan hidup mereka. Bahkan keluarga, satu keluarga diubahkan. Punya devo setiap hari. Punya devo bahkan juga setiap hari, setiap minggu mungkin ya. Kalau setiap hari mati juga ya setiap hari bikin devo. Ya tapi boleh juga bikin devo setiap hari. Ya setiap minggu ada devo. Setiap ada masa anak yang memimpin devo, bapaknya memimpin devo. Ini akan menjadi satu keluarga yang luar biasa. Tetapi ketika firman diberitahu, apakah kita mau menerima itu sebagai pertolongan? Kita tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Ya, kita mau mengubahkan apa? Pekerjaan kita, bro, saya pekerjaan lagi sulit. Ya, atau saya lagi nggak ada pekerjaan. Lalu kemudian kita dibimbing dengan firman Tuhan. Kita mau dengar nggak? Ya, saya bangga tadi dengan Nixon ya. Saya juga ikutin studinya Nixon. Ya, saya bangga kenapa? Karena dia betul-betul obey dengan firman Tuhan. Kalau kamu mau tanya tentang orang yang baik atau bahkan orang yang ramah, yang betul-betul sangat mau obey, itu adalah Nixon. Ayo Nixon, kita baca Alkitab, dia akan lakukan. Ayo Nixon, kita begini, kita lakukan perubahan, kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa, dia akan lakukan. Itulah hati Nixon. Makanya nggak heran sekarang dia bisa dapat pekerjaan. Ya, dia bisa boleh punya pekerjaan yang dia alami sekarang. Walaupun sempat nganggur, mungkin sempat nggak ada pemasukan, tapi dia terus bertekun. Ya, saya juga bangga Roni terus pastikan, yuk bro kita satu dua, yuk ikut kita narik kita kemana, dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia mau lihat bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia. Yang berkuasa atas dia adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, bahkan dia juga pernah tawarin, itu balik lagi ke Tangerang ya, untuk dapat pekerjaan, dapat gaji, dia tolak itu. Kenapa? Saya sangat suka jawabannya, karena di sana saya nggak dapat damai. Di sana saya nggak dapat seperti di sini. Saya nggak di take care. Saya nggak dibantu di sana. Dan akhirnya hidup saya juga akhirnya luntang-lantung. Dan betul aja, kalau dia mungkin ke Tangerang kemarin, kita nggak tahu, mungkin dia nggak sharing komuni mungkin hari ini. Mungkin nggak tahu kemana. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika dia mau bergantung sama Tuhan, dia bukti masih hidup kok. Ya, kita mungkin berpikir, orang pengangguran dikasih firman dapat apa? Dia masih hidup, Nixon. Ya, bukti nyata masih hidup hingga sekarang. Bahkan sekarang udah dapat pekerjaan. Kenapa? Karena manusia? Atau karena tadi dibilang IKR Andika? Bukan. Itu karena Tuhan. Ya, itu karena Tuhan yang membantu dia untuk membukakan karakter dia, untuk membukakan pola pikir dia, untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Brother sister, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Ini adalah Yeremia 17 yang kalau kita mungkin sudah sering pakai ini untuk quotes atau mungkin jadi pegangan dalam hidup kita. Simpelnya adalah Yeremia ini mau berkata, jangan kita menaruh pengharapan kepada manusia. Andalkan Tuhan lebih daripada manusia. Karena penguasa dari segala penguasa itu adalah Tuhan itu sendiri. So, 2 poin kita pada hari ini. Kekuatan Allah. Kenapa? Karena dia pencipta kita. Kita pakai kekuatan Allah. Kenapa? Karena dia penguasa di dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Bangsa Yehuda hancur karena mereka tetap mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak mau dengar perintah Tuhan. Mereka tidak takjub, tidak tahu tentang kekuatan Tuhan. Padahal sudah diperlihatkan dari nenek moyang, bahkan hingga zaman mereka tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang menderita. Bahkan juga ketika mereka mengalami sesuatu, Tuhan selalu tolong. Tetapi kekerasan hati mereka, dari kecintaan mereka kepada Baal, Allah lain, membuat mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhanlah penciptanya. Akhirnya mereka melihat bahwa saya nih paling hebat, saya pencipta, saya Daniel manusia, saya bisa lakukan ini dan itu. Akhirnya gagal. Atau kita merasa diri kita penguasanya, kita nggak mau taat lagi pada Tuhan, kita nggak mau lagi meminta pertolongan dari Tuhan. Akhirnya mereka meminta pertolongan dari bangsa lain. Kebayang ya, bangsa Yehuda di detik-detik terakhir, dia hanya tinggal bilang, saya mau bertobat, saya mau kembali. Tidak juga mereka lakukan itu. Dan mereka makan punya siasat, saya ke Mesir karena nggak dapat serangan dari Babel. Di sana juga disikat. Ya. 2 hal hari ini untuk kita sama-sama bertumbuh. Yeremia 32:27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagi kita mungkin yang masih meragukan kekuatan Tuhan, masih meragukan dia pencipta dan dia penguasa.
perlu kita cek lagi, apa ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kita mungkin dalam kondisi gak gampang pada COVID, tapi percaya gak bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita masih terjaga kok hingga hari ini. Kita masih sehat kok hari ini. Kita masih bisa bernafas hari ini. Kita masih dalam pekerjaan hari ini. Kita masih dibantu Tuhan hari ini. Masihkah kita percaya akan hal itu? Amin. Itu saja firman pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau Tuhan. Kami bisa melihat begitu hebatnya Engkau Tuhan. Kadang kami malu Tuhan ketika kami melihat di buku Yeremia ini Tuhan. Begitu hebatnya Engkau. Kau tunjukkan dengan semua dari segala sisi bahwa tidak ada Tuhan yang melebihi dari Engkau. Tetapi bangsa Yehuda justru malah tetap keraskan hati. Tidak melihat kepada Engkau. Tidak sadar, tidak melek mata. Dan akhirnya mereka jatuh kepada pembuangan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Ada masa kami juga harus menerima sakit dulu. Kami harus menderita dulu, baru kami sadar. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan pada pagi hari memantapkan hati kami Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah kekuatan yang absolut di dalam hidup kami. Karena Engkaulah penguasa di dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang menciptakan kami. Setiap gerak-gerik kami Engkau tahu. Bahkan di buku Yeremia di dalam rahim ibu pun Engkau sudah membentuk kami. Sudah ada plan yang terbaik. Kadang kami lupa, kadang kami selalu Tuhan melihat diri kami sendiri. Bahkan kami mengagung-agungkan diri kami sendiri. Pikiran kami, perasaan kami, kehebatan kami, pengalaman kami. Atau bahkan kekuatan kami sendiri. Dan pada akhirnya kami gagal. Bantu kami Tuhan untuk kami setia pada Engkau. Bergantung kepada Engkau. Sehingga pada akhirnya kami hanya bisa melihat dan hanya bisa kagum dengan kehebatan Engkau. Dan kami hanya akan berkata, wow, Tuhan memang adalah Tuhan. Dan nama Engkau adalah Tuhan. Bukan akhirnya kami menyimpang dan kami membuat diri kami akhirnya jatuh ke dalam pencobaan dan dosa oleh karena kami sendiri. Terima kasih Bapak, bantu kami untuk kami selalu bertobat dan berubah kembali kepada jalan Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.